Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Azizi. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi untuk materi kami, yaitu tentang fungsi dan cara kerja alat bicara. Langsung saja menuju slide selanjutnya. Menurut Abdul Khair, dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia tahun 2009, mengucapkan bahwa alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Sedangkan menurut Heriadi, dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia dalam Nuansa Pembelajaran tahun 2016, bahwa alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, sedang fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun alat-alat itu secara linguistik digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa sewaktu berujar. Alat-alat ucap itu antara lain paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palantum, velum, dan ovula. Oke, kita bahas poin 3 yang pertama, dan nanti poin-poin yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. Ya, langsung ke slide selanjutnya. Pangkal tenggorokan bisa dilihat, pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara disebut glotis. Pada glotis ini awalnya terjadi bunyi dalam produksi bunyi bahasa itu. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, tak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desahan nafas. Bila glotis dalam keadaan terbuka agak lebar, akan terjadi bunyi yang tak bersuara. Bila glotis dalam keadaan terbuka sedikit, akan terjadi bunyi suara. Lalu bila glotis dalam keadaan tertutup, akan terjadi bunyi hamzah atau hambat global. Proses pembunyian ini dibantu oleh epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang bertugas membuka dan menutup jalan nafas ke paru-paru dan jalan makanan dan minuman ke arah pencernaan. Oke, kita lanjut yang ke slide selanjutnya. Rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut, yang rongga hidung dan rongga hidung.
Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Oke, itu tadi poin-poin yang saya jelaskan. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, rekan Aris Satria dan rekan Rohani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan materi kelompok saya dari teman saya. Selanjutnya nomor 4, langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dosum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsevelar dari gabungan kata dorsum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Yang kelima, langit-langit keras atau palatum, ujung lidah apex, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau daun lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh platum dan apex disebut bunyi apikopalatal. Sedangkan yang dihasilkan oleh palaut dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. Oke. Yang nomor 6, ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apikoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolor. Yang ketujuh, gigi atau dentum, ujung lidah apex, dan bibir labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental, di mana aspek sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yaitu yang ke-8,
bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. 9. Lidah atau tong. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, apex, dan daun, laminum, punggung atau pangkal lidah atau dorsum, dan akar lidah, root. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak, sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah, atau ke belakang, dan juga ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Yang ke-10, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut, kedua belah bibir atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral sebagai lawan bunyi. Lawan bunyi asalnya yang dihasilkan dari rongga hidung. Yang ke-11, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat harus udara di rongga mulut yang menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M, bunyi nasal apikeolaviolar N, bunyi nasal laminopolata, dan bunyi nasal dosovelar. Terima kasih. Inilah pemaparan singkat dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.